Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2015, sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adiguna Palu dengan acara pokok Upacara Wisuda Sarjana ke-13 Program Sarjana Strata 1 tahun 2015 dimulai. Prosesi sidang Senat STIMIK Adiguna memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Senat STIMIK Adiguna terdiri dari Ketua Haji Syamsuddin HMSE MSI, Sekretaris Dr. Anus Hairudin Taha M.Hum, Anggota 1. Nur Salim Eskom M.Com, 2. Rahmiwati Habibu SKMM, 3. Dr. Anis Faharudin Paloloa MSI, 4. Profesor Dr. Haji Jurai Abdul Latif M.Hum, 5. Profesor Dr. Samsul Bahri SDMM, 6. Profesor Dr. Zainal Mahidum, 7. Dr. Anus Taufik Hasabibu MSI, 8. Dr. Anus Hamzah Buji MM, 9. Mus Aida Kadir Bayo SPD MM, 10. Syamula Eskom M.Com. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. We
Kegiatan cinta dipimpin oleh Ketua Senat. Sambil berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Hening Cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka Stimik Adiguna oleh Ketua Senat. Sidang Senat terbuka Stimik Adiguna dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka luar biasa Stimik Adiguna dengan acara pokok wisuda ke-13 program sarjana saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pembacaan kalam ilahi oleh Muhammad Ridha Simpara, SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan surat keputusan Ketua STIMIK Adiguna tentang kelulusan program Sarjana Strata 1 S1, program studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika. Kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Nur Salim Eskom Mkom, disilahkan. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adiguna nomor 687-J-311-AK-215-2015 tentang penetapan lulusan sarjana strata 1 STIMIK Adiguna angkatan ke-13. Ketua STIMIK Adiguna menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian sarjana STIMIK Adiguna, memutuskan menetapkan: pertama, lulusan sarjana strata 1 yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini menjadi wisudawan dan wisudawati STIMIK Adiguna. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan gelar sarjana komputer beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Agustus 2015, Ketua Haji Samsudin HM SE MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan surat keputusan Ketua STIMIK Adiguna nomor 684/J311/AK-215/8/2015. Saya, Ketua STIMIK Adiguna, dengan resmi melantik 23 sarjana komputer program studi Sistem Informasi dan 49 sarjana komputer program studi Teknik Informatika. Saya berharap semoga para lulusan pada wisuda yang ke-13 ini tahun akademik 2015-2016 yang masing-masing telah memiliki gelar sarjana komputer di kemudian hari dapat menyumbang tenaga dan pikirannya untuk nusa dan bangsa dengan partisipasi aktif dalam pembangunan sebagai pengabalan Pancasila. Demikian. Wisudawan wisudawati disilakan duduk kembali. Diawali dengan wisudawan wisudawati program studi Sistem Informasi. Kepada yang terhormat Ketua
beserta Ketua Program Studi Sistem Informasi dimohon menempatkan diri. Sarjana Komputer. Teguh Putranto, Sarjana Komputer. Putri Wulan Purnomo, Sarjana Komputer. Madya Ashari, Sarjana Komputer. Sri Yanto, Sarjana Komputer. Firdaus, Sarjana Komputer. Mas Diani, Sarjana Komputer. Agus Warani, Sarjana Komputer. Andri Kalwa, Sarjana Komputer. Mikdar, Sarjana Komputer. Muhammad Fitra, Sarjana Komputer. Diki Wahyudi, Sarjana Komputer. Nini Komala, Sarjana Komputer. Andi Tepriola, Sarjana Komputer. Jumriyani, Sarjana Komputer. Rika Lestari, Sarjana Komputer. Rahmat Cahyadi, Sarjana Komputer. Dwi Rizky Aditya Kumali, Sarjana Komputer. Astuti Mustafa, Sarjana Komputer. Yufriani, Sarjana Komputer. Rudi Indrayani, Sarjana Komputer. Amayanti, Sarjana Komputer. Nurul Fitri Fatima, Sarjana Komputer.
Ketua Program Studi Sistem Informasi Informatika, Nur Rahmat, Sarjana Komputer. Muhammad Rian H, Sarjana Komputer. Adnan Lutfi, Sarjana Komputer. Charles Payasau, Sarjana Komputer. Fatahul Ali, Sarjana Komputer. Jais Rifandi Monepa, Sarjana Komputer. Victor Rianto, Sarjana Komputer. Muhammad Farid, Sarjana Komputer. Rasmi, Sarjana Komputer. Inyoman Sudanta, Sarjana Komputer. I Gagus Made Purnayasa, Sarjana Komputer. Kemal Pratama, Sarjana Komputer. Jalan saja Pak Ketua, jalan saja. Dewi Wahyudi, Sarjana Komputer. Ya, jalan saja. Ya. Ahmad Azhari, Sarjana Komputer. Marawi siap ya. Ya, kamu siap katanya. Kesulitan nanti kasus. Fajar Tri Satria, Sarjana Komputer. Siap, siap, siap. Iya. Muhammad Aprian Wahid, Sarjana Komputer. Muhammad Nuzul Baharudin Bahrul, Sarjana Komputer. Tri Eka Novia, Sarjana Komputer. Wahyuni R. Aliyu, Sarjana Komputer. Ahmad Saleh, Sarjana Komputer. Igre Adi Sanjaya Pongai, Sarjana Komputer. Muhammad Mabrur, Sarjana Komputer. Sulasri, Sarjana Komputer. Firman Sepriani Purnawan, Sarjana Komputer. Makmur, Sarjana Komputer. Andi
Santoso, sarjana komputer. Ian Avani, sarjana komputer. Muhammad Robi, sarjana komputer. Andri Kurniawan, sarjana komputer. Al Ansar, sarjana komputer. Iwayan Juliadi Saputra, sarjana komputer. Osman, sarjana komputer. Nur Atika, sarjana komputer. Gifford, sarjana komputer. Fitrian, sarjana komputer. Rafika Bidul, sarjana komputer. Rekayasa Nur Hidayah, sarjana komputer. Rahmatan, sarjana komputer. Hendra Jaya Pasoge, sarjana komputer. Adi Afrian H, sarjana komputer. Wildam, sarjana komputer. Siti Melina Buhan, sarjana komputer. Nyoman Sugiasi, sarjana komputer. Cherry Laisar, sarjana komputer. Octavina, sarjana komputer. Christopher Kurnia Lasamana, sarjana komputer. Berarti dia yang berani sakit. Pandu Pratama Labuana, sarjana komputer. Agung Rahmatullah, sarjana komputer. Inovator Ladibu, sarjana komputer. Ketua Stimi Adiguna dan Ketua Program Studi Teknik Informatika mohon perkenan kembali.
kembali ke tempat. Timika diguna palu bagi-bagi bangsa, ikut serta mewujudkan masyarakat ilmiah, informatika dan komputer, bidang ilmu unggulan untuk Indonesia. Jayalah Timika diguna palu, bekerja dengan profesional, membina dan mengembangkan daya generasi muda, tenaga yang cakap dan terampil, itulah hasilnya bagi Indonesia. Jayalah Timik, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Timik menatap ke depan menjadi pelopor pembangunan bangsa. Timika diguna palu, bekerja dengan profesional, membina dan mengembangkan daya generasi muda, tenaga yang cakap dan terampil, itulah hasilnya bagi Indonesia. Jayalah Timik. Prasetya alumni. Satu. Kami alumni Timika Diguna. Adalah warga negara Republik Indonesia. Yang Pancasilawan. Jujur. Taat. Setia. Berbakti kepada nusa. Bangsa dan agama. Dua. Kami alumni Timika Diguna. Adalah warga catur garba ilmiah. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi martabat alma mater. Dalam mengemban keakraban. Dan tata krama masyarakat ilmiah. Tiga. Kami alumni Timika Diguna. Adalah warga masyarakat ilmiah. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Berpikir. Berbuat. Dan beramal dalam kehidupan. Sesuai dengan martabat. Dan integritas ilmu pengetahuan. Yang diemban oleh insan akademis. Yang berakhlak mulia. 4. Tuhan Yang Maha Esa. Pemurah lagi penyayang. Melimpahkan hidayah dan karunia.
Wisudawan-wisudawati disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pidato Ketua STIMIK Adiguna. Kepada yang terhormat Bapak Haji Samsudin HM SEMSI, disilakan. Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, Dr. Rigno M. Yang terhormat Ibu Ketua YBPM Adiguna, yang terhormat anggota Senat STIMI Adiguna, yang terhormat dan saya banggakan Dr. Andus Tahmidi Rasahidur MSI selaku warga STIMI Adiguna dan insya Allah tampil untuk calon Wakil Wali Kota Palu. Yang terhormat orang tua, wali dan keluarga wisudawan, serta undangan dan para wisudawati sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Sebagai pendahuluan dari pidato saya ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita memperoleh nikmatnya untuk dapat berkumpul di Hotel Swissbell dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar STIMI Adiguna, yaitu wisuda lulusan STIMI Adiguna ke-13 tahun akademik 2015-2016. Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika STIMI Adiguna dengan penuh kebanggaan pada hari ini mempersembahkan sejumlah 72 lulusan STIMI Adiguna yang terdiri dari 49 orang lulusan program sarjana teknik informatika dan 23 orang lulusan program sistem informasi. Lulusan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab STIMI Adiguna kepada bangsa dan negara Indonesia, dan sekaligus merupakan wujud karya utama STIMI Adiguna. Dari 72 lulusan STIMI Adiguna ini, ada 2 orang yang berprestasi, yang mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun 9 bulan dengan IP yang sangat memuaskan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh sivitas akademika STIMI Adiguna mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, sarjana atas keberhasilannya menyelesaikan studi di STIMI Adiguna. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Dan tak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar dan staf non-akademik STIMI Adiguna atas kerja keras dan kerjasamanya di dalam melaksanakan tugas mendidik
mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya di wisuda pada pagi yang berbahagia. Hadirin para wisudawan dan warga STIMI Adiguna yang saya hormati. Pada bulan April 2015 yang lalu, STIMI Adiguna mendapatkan sebuah kepercayaan dan pengakuan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan ini, yakni dengan telah terakreditasinya oleh Badan Akreditasi Nasional dan satu-satunya sekolah tinggi bidang komputer yang ada di Sulawesi Tengah ini yang sudah terakreditasi kepadanya. Yang walaupun tahun sebelumnya 2 program studi kita sudah terakreditasi. Dan perlu juga saya sampaikan pada ibu sekalian, ketika ingin mendaftarkan anak-anaknya di perguruan tinggi, lihatlah di pangkalan data masing-masing perguruan tinggi. Karena ada perguruan tinggi yang sudah tidak aktif, dan itu perlu dicermati karena akan rugi bagi mahasiswa dan anak kita sendiri di masa akan datang. Sekarang muncul sarjana-sarjana abal-abal atau sarjana palsu. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan proses pendidikannya sejalan dengan proses-proses pendidikan sarjana di perguruan tinggi. Hadirin para wisudawan dan warga STIMI Adiguna yang saya hormati. Ada hal yang sangat berbeda di dalam proses mendapatkan rekomendasi untuk wisuda sarjana hari ini dengan proses untuk mendapatkan rekomendasi wisuda pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu pengelola cukup menyampaikan nama-nama yang akan diwisuda melalui proses verifikasi dan editing serta sinkronisasi dengan data perguruan tinggi di pusat dikti. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan wisuda. Pemerintah dalam hal ini Koordinator Kopertis 99 menerapkan kebijakan ini mengingat akhir-akhir ini banyak sekali sarjana-sarjana yang notabene adalah palsu. Karena tidak memiliki sejarah perjalanan kuliah yang tidak jelas, serta lembaga pelaksanaan yang tidak jelas peruntukannya sesuai dengan proses pendidikan sarjana. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa proses pendidikan itu di perguruan tinggi STIMI paling cepat adalah 3,5 tahun. Tidak ada yang 1 tahun, tidak ada yang 2 tahun. Itu adalah proses pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi. Hadirin para wisudawan dan warga STIMI Adiguna yang saya hormati, dalam suasana yang dipenuhi oleh rasa bahagia dan syukur ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah isu tentang pentingnya solidaritas sosial seorang sarjana komputer yang menguasai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Penyelenggaraan wisuda pada hari ini merupakan sebuah upacara yang menandai perubahan status saudara. Sebelumnya saudara adalah mahasiswa, dan mulai hari ini saudara menjadi seorang sarjana komputer. Seiring dengan perubahan status ini, berubah pula lah tanggung jawab yang saudara pikul. Ketika menjadi mahasiswa, saudara memikul tanggung jawab akademik. Mulai hari ini, tanggung jawab sosial semakin melekat di pundak saudara. Di kelas dan di ruangan seminar, saudara dilatih untuk menyusun argumen secara ilmiah, menyajikan karya tulis secara ilmiah, menyusun rancangan dengan basis ilmiah, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ilmiah artinya mendekati sebuah kebenaran objektif. Melakukan sesuatu dengan cara ilmiah artinya berpijak pada asas kebenaran, atau bertujuan mendekati dan mengungkap kebenaran. Tanggung jawab akademik merupakan sebuah bentuk kesetiaan pada asas kebenaran. Selama di kampus, saudara mengikuti proses belajar di program studi yang berbeda, yaitu program studi bidang teknologi informatika dan program studi sistem informasi. Tetapi di balik perbedaan tersebut, para mahasiswa dan akademisi diikat oleh prinsip pemersatu, yaitu prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Adanya keragaman bidang teknologi bidang studi tersebut tidaklah dimasukkan untuk membentuk kotak-kotak di dalam bidang teknologi informasi yang tebal.
dan juga bukanlah suatu bentuk stratifikasi kekuasaan ataupun pengotak-otakan kepentingan. Para wisudawan, orang tua, wali, serta hadirin yang berbahagia, ketika saudara masuk di dunia nyata, saudara akan menjumpai mitra-mitra atau kolega-kolega dari bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berbeda. Di sini, keterbukaan atas perbedaan bidang iptek atau ilmu pengetahuan menjadi sikap yang penting. Dengan bersikap terbuka, saudara dapat mempelajari permasalahan di dunia nyata melalui beragam perspektif. Hal ini pada gilirannya akan memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan saudara. Permasalahan di dunia nyata pada umumnya bersifat holistik atau menyeluruh atau multidimensional. Memahami permasalahan tersebut dengan menggunakan sebuah lensa ilmu pengetahuan tertentu saja tidak akan memberikan sebuah hasil yang utuh. Sebagai ilustrasi, mari kita tengok smartphone atau laptop. Saudara akan mendapati betapa banyak jenis ilmu pengetahuan yang terlibat secara terintegrasi untuk menghasilkan barang tersebut. Interaksi antara bidang-bidang ilmu pengetahuan adalah sebuah prasyarat untuk menjawab permasalahan sosial maupun persaingan bisnis dan industri. Para wisudawan yang saya banggakan serta hadirin yang saya muliakan, dengan predikat sarjana yang melekat pada diri saudara, tentu diharapkan melekat pula prinsip-prinsip menjunjung tinggi kebenaran. Lebih dari itu, saudara juga memikul tanggung jawab sosial. Secara sederhana, suatu tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen untuk merespon permasalahan sosial atas dasar kepedulian sosial. Tentu saja, setiap makhluk sosial memiliki tanggung jawab sosial. Tetapi seorang sarjana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Dikarenakan ilmu pengetahuan yang ia miliki, kalau ilmu pengetahuan yang saudara kuasai tidak saudara menginvestasikan ke dalam tindakan sosial atau mengimplementasikan dalam tindakan sosial, maka nilai dari ilmu pengetahuan tersebut menjadi luntur. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan intelektual manusia, kekuatan luhur yang diraih oleh manusia. Kekuatan ini akan menjadi bernilai tinggi bila digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan permasalahan sosial. Ketika saudara memasuki dunia nyata, saudara perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Kemudian saudara akan dihadapkan pada target-target capaian dan tantangan-tantangan. Keberhasilan saudara ditentukan oleh kemampuan saudara dalam menyesuaikan diri, mencapai target, dan menjawab tantangan. Tetapi di balik ini semua ada satu prinsip yang penting untuk digarisbawahi. Keberhasilan yang bermakna adalah keberhasilan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Mereka yang membawa kebaikan bagi masyarakat pastilah orang-orang yang berhasil. Tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. Kalau kita menengok pada kenyataan sosial, kita akan dapati bahwa tidak semua orang meraih keberhasilan dia membawa kebaikan bagi orang lain. Ada sebagian orang yang meraih keberhasilan dengan cara memperdaya dan mengeksploitasi orang lain. Contohnya adalah kaum koruptor. Mereka mungkin memberikan manfaat bagi segelintir orang di sekitarnya, tetapi banyak orang lain kehilangan hak-haknya, terzalimi dan menderita akibat perbuatan mereka. Kemiskinan adalah salah satu contoh yang salah satu penyebabnya adalah adanya penyimpangan penggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Ketidakpedulian akan hak-hak orang lain adalah sebuah benih bagi tumbuhnya watak korup. Maksudnya, kalau ketidakpedulian sosial sudah menjadi sifat pada diri kita, kita akan rentan terhadap godaan untuk melakukan sebuah korupsi. Tetapi kalau sifat kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab sosial sudah melekat pada diri kita, hal ini menjadi sebuah vaksin penangkal virus korupsi. Ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan ilmiah memang tidak secara eksplisit membicarakan korupsi.
Tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal prinsip ilmiah. Prinsip menjunjung tinggi kebenaran yang menolak segala bentuk kebohongan dan kepalsuan. Ilmu pengetahuan memang tidak secara eksplisit memerintahkan misi sosial tertentu. Tetapi kalau kita merenungkan hakikat ilmu pengetahuan dan kita kaitkan dengan hakikat manusia, maka segera kita akan menyimpulkan adanya misi kemanusiaan dan misi sosial dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Seorang sarjana ilmu pengetahuan sejati akan selalu menjauhi praktik korupsi, bukan lantaran takut terpidana, melainkan lantaran menjunjung tinggi asas kebenaran dan martabat luhur manusia. Hadirin para wisudawan yang saya hormati, selanjutnya kepada saudara-saudara para lulusan STIMI Adiguna, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya inovatif saudara untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Dalam aktivitas saudara di masyarakat, jangan lupa untuk selalu mengedepankan karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan memberikan yang terbaik, yang dijiwai oleh akhlak dan budi pekerti yang mulia. Implementasi selalu prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, kerja tuntas dan kerja ikhlas di dalam diri pribadi serta lingkungan aktivitas dan pekerjaan saudara. Samping itu tunjukkan pada dunia bahwa alumni STIMI Adiguna di samping cerdas dan berilmu juga memiliki 7 budi utama yang berkualitas baik: jujur, bertanggung jawab, adil, peduli, disiplin, visioner, serta senang menolong dan bekerja sama. Saudara juga harus selalu berusaha menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keluhuran dalam kondisi apapun, serta mempunyai keramahan sosial yang membawa kemaslahatan maksimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai institusi pemerintah, alumni STIMI Adiguna, perusahaan perbankan, dan lembaga masyarakat maupun perorangan yang telah senantiasa mendukung STIMI Adiguna dalam bentuk bantuan uang maupun non-uang, beasiswa dan sebagainya. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Akhirnya mari kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama selalu bahu-membahu dalam memperkokoh institusi kita ini sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan pencerdasan seluruh anak bangsa serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pada kita semuanya hikmah dan kebijaksanaan serta kekuatan dan kesabaran dalam upaya menjaga apa yang telah kita cita-citakan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat terbuka STIMI Adiguna oleh Ketua. Sidang senat terbuka STIMI Adiguna ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka luar biasa dengan acara pokok wisuda ke-13 program sarjana STIMI Adiguna saya nyatakan tutup dengan resmi. Wisudawan wisudawati terbaik pada wisuda sarjana ke-13 tahun 2015 oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Andes Baharudin Paloloang MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMI Adiguna nomor 688 garis miring J.3111 garis miring AK garis datar 215 garis miring angka 528 garis miring 2015 tentang penetapan lulusan terbaik sarjana sastra 1 STIMI Adiguna angkatan ke-13.
Ketua STIMIK Adiguna menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian sarjana STIMIK Adiguna, memutuskan menetapkan pertama, lulusan sarjana strata 1 yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini menjadi lulusan terbaik STIMIK Adiguna angkatan ke-13. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIMIK Adiguna. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Agustus 2015. Ketua Haji Samsudin HM SE MSI NIP 19601231 198703 1027. Lampiran surat keputusan Ketua STIMIK Adiguna tentang penetapan lulusan terbaik sarjana strata 1 STIMIK Adiguna angkatan ke-13 tanggal 11 Agustus 2015. 1. NIM 57201 11019 atas nama Nurul Fitri Fatimah, Program Studi Sistem Informasi dengan IPK 3,79. 2. NIM 55201 11026 atas nama Wildan, Program Studi Teknik Informatika IPK 3,73. Palu 11 Agustus 2015. Ketua Haji Samsudin HM SE MSI NIP 19601231 198703 1027. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Ketua STIMIK Adiguna dan Sekretaris Kopertis Wilayah 9 Sulawesi.
oleh Ketua STIMIK Adiguna, Sekretaris Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, serta lulusan terbaik dan orang tua pendamping berkenan kembali ke tempat semula. Satu, dua, tiga. Sekarang ya. Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua STIMIK Adiguna Palu, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, yang terhormat Senat STIMIK Adiguna, yang terhormat staf dan dosen STIMIK Adiguna, dan yang terhormat wisudawan, wisudawati beserta para orang tua dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda STIMIK Adiguna yang ke-13 tanpa halangan apapun dalam upaya mencapai impian-impian besar kita, kawan-kawan. Tanpa campur tangan Tuhan, kawan-kawan, kita bukan apa-apa, kawan-kawan. Dengan kesadaran diri atas apa yang telah kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini, kawan-kawan. Untuk itu, berkenanlah karena saya mewakili wisudawan wisudawati berdiri di sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu kita yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang. Tanpa kedua orang tua kita tidak akan mungkin berada di sini, kawan-kawan. Terima kasih kepada seluruh orang tua wisudawan wisudawati. Terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah kalian berikan kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan kami. Maafkan atas segala tidak sempurna kami. Maafkan atas seluruh kehilapan kami. Mungkin kami belum dapat membalas seluruh kebaikan kalian, tapi hari ini dengan hati yang tulus kami persembahkan hasil usaha terbaik kami. Doakan kami, semoga kami senantiasa menjadi anak yang terus berbakti kepada kedua orang tua kami. Tak lupa pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan serta jajaran di lingkungan STIMIK Adiguna, beserta dosen-dosen dan pembimbing kami yang telah menyediakan fasilitas belajar serta memberikan ilmu dan membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami. Maafkan kami atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat selama menempuh pendidikan
berikan pada STIMIK Adiguna. Dan doakan kami, semoga kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terus berbakti pada nusa dan bangsa. Rekan wisudawan-wisudawati, yakinilah apapun yang kita peroleh pada kelulusan kita, itulah yang terbaik yang dapat kita capai. Tetap harus kita syukuri dan terus meningkatkan kualitas diri, karena kita adalah putra-putri terbaik bangsa. Hari ini kita boleh merasa haru, merasa bahagia atas apa yang telah kita capai. Tapi hari ini bukanlah akhir perjuangan kita, kawan-kawan. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita, kawan-kawan. Hari ini adalah awal perjuangan lain yang telah menanti kita, kawan-kawan. Banyak persoalan bangsa yang menuntut kita sebagai solusi. Apapun profesi kita, tetap tanamkan dalam diri kita untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, kawan-kawan. Yakinilah bahwa kita adalah pemuda-pemuda cerdas yang akan membangun bangsa kita menjadi lebih baik dan mengedepankan pengetahuan serta moralitas yang kita miliki, kawan-kawan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili beliau, Sekretaris Pelaksana Koperti 9 yang saya hormati, para pimpinan dan anggota senat di lingkungan STIMIK Adiguna Palu, para pimpinan dan anggota di lingkungan Yayasan Adiguna Palu, para ketua dan wakil ketua beserta seluruh sivitas akademika di lingkungan STIMIK Adiguna Palu, para orang tua, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada pagi ini, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita diberi nikmat karunia untuk menghadiri wisuda ke-13 STIMIK Adiguna Palu tahun 2015. Pertama-tama kami dari Yayasan ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan STIMIK Adiguna Palu beserta seluruh jajarannya atas kinerja positif yang diraih oleh STIMIK Adiguna Palu sehingga saat ini pelaksanaan wisuda ke-13 dengan jumlah wisuda yang mencapai 73 orang. Antara lain yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa Sivitas Akademi STIMIK Adiguna Palu senantiasa bekerja, berupaya menggerakkan roda operasional sebagai bagian dari amal usaha Yayasan Adiguna. Yayasan Adiguna menyadari sepenuhnya betapa tidak mudah iklim pengelolaan perguruan tinggi swasta saat ini untuk merebut simpati masyarakat. Untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta dalam hal ini di STIMIK Adiguna Palu berjalan begitu ketat. Kompetisi yang berlangsung tidak saja antar perguruan tinggi swasta, tapi juga dengan perguruan tinggi negeri yang memiliki keunggulan komparatif serta mendapat pembiayaan negara. Program studi yang beragam dan daya tampung yang terus diperbesar melalui berkali-kali proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Situasi tersebut ditambah lagi dengan maraknya dugaan terbitnya ijazah palsu dari kalangan perguruan tinggi swasta. Sekalipun masih dalam proses penelusuran untuk pembuktiannya, tapi cukup membuat masyarakat semakin selektif untuk memilih
dan memilah perguruan tinggi yang menjadi tujuan pendidikan mereka. Olehnya itu, atas kemampuan STIMIK Adiguna Palu bertahan dan bisa tetap beraktivitas dalam kondisi tersebut, dari pihak yayasan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja tersebut. Olehnya itu, atas kemampuan STIMIK Adiguna Palu bertahan dan setiap beraktivitas dalam kondisi tersebut, Yayasan Adiguna Palu harus mengakui bahwa kualitas harmonisasi hubungan kerja yang dibangun oleh STIMIK Adiguna Palu dengan para pihak terkait, kehadiran pejabat teras pemerintah daerah dan pucuk pimpinan Kopertis 9 pada acara ini cukup sebagai sinyal yang menunjukkan kuatnya hubungan terjalin. Belum lagi kesediaan berbagai instansi, baik negeri maupun swasta, menjadi objek praktek lapangan dari mahasiswa STIMIK Adiguna yang setiap proses menunjukkan kemajuan. Termasuk dalam hal ini terrealisasinya beberapa kegiatan dari Kopertis 9 yang mempercayakan kepada STIMIK Adiguna untuk proses penyelenggaraannya, serta yang lebih utama adalah pengurusan status perguruan tinggi atau akreditasi program studi yang bisa berjalan tepat waktu, sehingga mahasiswa atau lulusan dari STIMIK Adiguna Palu tidak perlu ada kekhawatiran dan merasa dirugikan. Sekali lagi kami dari yayasan begitu merasa bangga dan bahagia dengan capaian yang dialami oleh STIMIK Adiguna Palu. Semoga performa ini bisa tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, relationship yang dibangun oleh STIMIK Adiguna dengan stakeholder berlangsung begitu akrab dan sangat membantu eksistensi STIMIK Adiguna Palu di tengah-tengah masyarakat. Olehnya, Yayasan Adiguna yang melahirkan STIMIK Adiguna Palu pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersedia membuka diri, menjalin kemitraan dan secara intensif dengan STIMIK Adiguna. Pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu, serta kabupaten lainnya di wilayah Sulawesi Tengah, bahkan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, kami tahu persis adalah pemerintah yang begitu hangat dan terbuka dalam berinteraksi dengan STIMIK Adiguna. Hubungan serta kerjasama yang terjalin tidak lagi bersifat formal, tetapi menembus pada suasana yang intim dengan berbagai event pertemuan. Hampir pada setiap acara beraroma pendidikan, perayaan nasional, bahkan program kegiatan yang bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersangkutan senantiasa mengajak STIMIK Adiguna untuk terlibat di dalamnya. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa STIMIK Adiguna Palu telah menjadi bagian dari struktur kehidupan masyarakat di daerah, khususnya pada bidang pendidikan, yang cukup diperhitungkan dan dilanjutkan memberi dampak pada kemampuan penetrasi STIMIK Adiguna dalam merebut kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di STIMIK Adiguna Palu. Pihak Kopertis selaku pembina dari penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Kopertis 9, juga merupakan unsur yang tidak kecil perannya dalam perjalanan STIMIK Adiguna Palu. Secara formal, persinggungan dengan pihak Kopertis adalah suatu keniscayaan yang begitu pula keharusan mengikuti protokol yang ditentukan, sehingga terkadang menimbulkan tantangan yang cukup menyita perhatian, tetapi harus diselesaikan. Namun dengan keterbukaan dan ketersediaan pihak Kopertis untuk menjalin komunikasi yang bersifat pembimbingan, maka regulasi yang diterapkan bisa dipenuhi sesuai jadwal dan tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pendidikan STIMIK Adiguna Palu. Olehnya itu adalah suatu keharusan bagi kami, Yayasan Adiguna, selaku pendiri dari STIMIK Adiguna Palu, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan Kopertis Wilayah 9, kiranya hubungan yang berkualitas baik ini dapat terus berkesinambung. Hadirin yang berbahagia, Yayasan Adiguna dibentuk dengan maksud untuk turut berpartisipasi dalam memajukan kualitas kehidupan masyarakat, antara lain melalui penyediaan pendidikan, di dalam hal ini melalui pendirian STIMIK Adiguna Palu. Dari apa yang kita lihat saat ini, timbul kesan bahwa Yayasan Adiguna telah berhasil mewujudkan cita-citanya. STIMIK Adiguna Palu yang dirintis
sudah bisa eksis dan mendapat tempat di hati masyarakat. Lebih dari itu, melalui STIMIK Adiguna telah banyak kalangan yang terdampak dan mendapat manfaat positif atas kehadiran STIMIK Adiguna Palu. Tentu kami dari pihak yayasan sangat bersyukur atas capaian tersebut karena sukses STIMIK Adiguna Palu turut mengukuhkan keberadaan Yayasan Adiguna. Walau demikian, Yayasan Adiguna tetap merasa masih banyak hal yang perlu direalisasikan sebagai implementasi dari makna Adiguna itu sendiri. Karena itu dalam waktu secepatnya kembali harus dirumuskan suatu program baru yang diyakini bisa membuat Yayasan Adiguna semakin bermanfaat bagi khalayak yang lebih luas, sesuai maksud dan pemilihan nama Adiguna oleh Bapak almarhum Kartini Nirboyo, yakni menjadi keutamaan yang bermanfaat. Dukungan dari internal, baik pihak yayasan maupun STIMIK Adiguna sangatlah diharapkan, yakni supporting terhadap suatu kebaikan, dampak positifnya akan kembali pada diri kita sendiri. Para orang tua dan wisudawan yang berbahagia, beberapa saat lagi Anda akan dikukuhkan sebagai sarjana bidang teknologi, dan tadi sudah kita lihat secara bersama para sarjana baru yang sudah dikukuhkan. Pada titik ini maka identitas Anda akan berubah menjadi seorang sarjana, dan tentunya dari status mahasiswa menjadi seorang sarjana. Oleh karenanya, apa yang kita acarkan pada hari ini bukanlah akhir dari proses pengetahuan, tapi justru menjadi titik tolak untuk mengimplementasikan ilmu, dan pada saat yang sama melanjutkan proses pengetahuan, karena harus disadari ilmu pengetahuan sangatlah dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu. Terlebih bidang teknologi informatika yang kita ketahui bersama begitu cepat proses perkembangannya. Anda sekalian meluapkan kesyukuran dan kegembiraan atas berakhirnya satu fase dalam kehidupan pendidikan Anda. Tapi tolong Anda untuk tidak terlalu larut dalam akhir dan terlena karenanya. Karena waktu tidak akan menunggu Anda. Segeralah untuk menata diri untuk menghadapi kehidupan nyata di depan Anda. Walau peluang dan tantangan bagai dua sisi mata uang yang senantiasa akan beriringan, tapi sebagai kaum muda yang penuh gelora dan semangat, abaikan saja dulu tantangan dan ancamannya. Rebut peluang dan kesempatan yang ada. Tentu tetap dengan perhitungan rasional, dahulukan ikhtiar, baru bertawakal. Banyak kisah sukses dari mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya yang bisa Anda temukan di luar sana. Jadikan itu sebagai motivasi dan pemicu semangat dalam berkarya. Tentunya dengan ilmu dan kualifikasi kesarjanaan yang Anda miliki, mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Hadirin yang saya hormati, semua apa yang telah diutarakan di atas adalah tidak lebih dari upaya untuk menggugah kesadaran kita bersama bahwa keberlangsungan dari ikhtiar kita melalui Yayasan Adiguna dan STIMIK Adiguna Palu adalah tidak terlepas dari peranan atau kontribusi pihak lain, dan itu berjalan timbal balik dan setara. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, secara pribadi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam merebut predikat sarjana di bidang teknologi, atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah mengamanatkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan di STIMIK Adiguna Palu. Semoga kesarjanaan yang disandang oleh putra-putri kita pada hari ini bisa menjadi investasi yang bernilai tinggi para orang tua. Tidak saja untuk kebaikan hidup di dunia, tapi juga keselamatan hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Yang terhormat Sekretaris Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, Dr. Haminyo MM, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan, yang terhormat Ketua Yayasan Adiguna, yang terhormat Ketua STIMIK Adiguna Palu, dan segenap sivitas akademika. Yang berbahagia para orang tua dan wisudawan, serta para hadirin sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk bersama-sama hadir dalam acara wisuda sarjana di STIMIK Adiguna Palu di ruangan yang megah ini. Salam dari Koordinator Kopertis yang sedianya hadir pada hari ini, karena ada kegiatan lain yang tentunya sama pentingnya, maka beliau menugaskan kepada saya untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu menghadiri acara wisuda pada pagi hari ini. Pertama, tentunya Kopertis Wilayah 9 mengucapkan selamat dan apresiasi kepada STIMIK Adiguna Palu atas karya dan kerja kerasnya, sehingga pada kesempatan kali ini dapat meluluskan sejumlah wisudawan pada jenjang strata 1. Kami juga mengucapkan selamat kepada orang tua, wali yang putra-putrinya wisuda pada pagi hari ini. Tentunya inilah merupakan hari yang membahagiakan bagi semua yang hadir di ruangan ini. Para wisudawan setelah lama melaksanakan tugas sebagai mahasiswa dengan berbagai tugas akademik yang harus ditempuhnya hingga akhirnya diwisuda pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawan yang berbahagia, kami yakin dan percaya bahwa para wisudawan telah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh STIMIK Adiguna Palu, sehingga mereka telah siap dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilannya untuk memasuki dunia kerja, untuk bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Persaingan di dunia saat ini semakin ketat dan tidak hanya di dalam negeri, tapi persaingan secara global. Karena itu para wisudawan mau tidak mau harus siap untuk menghadapinya dengan persiapan yang matang. Pada diri wisudawan tentunya ada tanggung jawab akademik dan moral. Secara akademik, para wisudawan harus menjadi agen pencerahan dan agen perubahan bagi masyarakat. Sedangkan secara moral harus bertanggung jawab atas gelar sarjana yang disandangnya. Tanggung jawab ini sangat tergantung pada diri masing-masing atas gelar sarjana yang disandangnya. Apakah akan menjadi yang terbaik atau sebaliknya? Namun demikian, yang perlu diingat adalah bahwa keberhasilan wisudawan tentunya tidak akan terlepas dari usaha keras wisudawan sendiri. Namun demikian, doa, motivasi, dan dorongan dari orang tua adalah merupakan senjata yang paling ampuh, sehingga para wisudawan dapat menyelesaikan studinya. Tanpa doa restu dan dorongan orang tua, bahkan harta yang dikorbankan, maka apa yang saudara hasilkan tidaklah sempurna. Karena itu, kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, orang tua, agar apa yang kita raih menjadi sesuatu yang penuh makna di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, para wisudawan yang berbahagia, kami tahu bahwa STIMIK Adiguna Palu sudah banyak melakukan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen, baik tentunya melalui pendidikan formal maupun pendidikan yang lain untuk peningkatan SDM. Yang tentunya ini harus terus ditingkatkan agar STIMIK Adiguna Palu menjadi yang terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia, khususnya di Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas proses pendidikan di STIMIK Adiguna Palu yang diharapkan juga dapat membangun iklim akademik yang baik. Agar iklim akademik ini terbangun secara baik, maka di samping pengembangan SDM juga perlu dikembangkan unit-unit kegiatan yang mengarah pada kegiatan produktif seperti penelitian, percobaan-percobaan, diskusi ilmiah, dan lain-lain yang memberikan wahana bagi dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, pengabdian dan pengabdian pada masyarakat.
Kemudian terkait dengan masalah penelitian bagi dosen, Kemristek Dikti berharap agar perguruan tinggi bisa menghasilkan temuan-temuan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Mendapatkan hak paten, tentunya ini pun untuk memperkaya jurnal nasional maupun internasional di bidang teknologi informasi. Kita sering membanding-bandingkan negara kita dengan negara tetangga, di mana kita masih ketinggalan dalam menghasilkan jurnal ilmiah yang merupakan indikator bagi pemeringkatan perguruan tinggi. Minggu lalu, Bapak Akbar Faisal, anggota DPR RI Komisi 3, dalam orasi ilmiahnya di UNM mengumumkakan bahwa tahun 2013 Indonesia menghasilkan 14 paten. Sementara negara asal UPIN dan IPIN mencapai 310 paten. Jadi kita sangat ketinggalan. 14 dibandingkan dengan 310. Ini yang ditulis oleh Fajar pada hari kemarin 11 Agustus 2015. Nah, tentunya hal ini harus dijadikan pemicu agar kita selalu meningkatkan jumlah penelitian yang mengarah pada paten. Dan saya yakin untuk bidang informatika ini masih sangat terbuka. Memang secara individual ada pemuda Indonesia yang berjaya. Sebut saja yang bernama Basuki. Dia adalah merupakan pemuda lulusan S1 dari Institut Teknologi Bandung, meneruskan pendidikan S2 dan S3 di Denmark. Kemudian bekerja di Sony, Swedia. Pada usia yang masih relatif muda, di bawah 40 tahun, sudah menghasilkan 23 paten dalam bidang telepon seluler. Dan ini tentunya sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi. 3G yang sekarang Bapak Ibu rasakan manfaatnya, itu adalah hasil karyanya. Dan saat ini sedang mengembangkan 5G. Dan masih banyak lagi karya-karya anak bangsa yang berjaya di luar negeri. Nah, ini tentunya harus menjadi pemicu bagi kita untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang mengarah pada hal-hal yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Kemudian akhir-akhir ini banyak kita dengar di media mengenai ijazah palsu. Kalau kita lihat sesuai dengan cara membuatnya, ada 3 macam ijazah yang disebut palsu. Yaitu yang pertama, dikeluarkan oleh orang yang tidak berhak. Misalnya, percetakan itu bisa membuat ijazah. Bapak Ibu bisa pesan ke percetakan, pengen ijazah mana? Mau dari UGM, dari UI bisa dibuatkan. Mungkin pesan hari ini nanti sore bisa jadi. Itu yang terjadi dan yang ditemukan oleh Menteri Ristek dan Teknologi pada beberapa waktu lalu di Jakarta. Kedua adalah ijazah yang dikeluarkan oleh organisasi atau PTS yang belum memiliki izin. Apakah itu PTS-nya maupun prodinya? Berarti ijazah itu palsu karena memang tidak ada izin untuk mengetahui. Dan yang ketiga adalah dikeluarkan oleh PTS yang punya izin, akan tetapi tidak diproses dengan baik. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ketua. Dalam kurun waktu sebulan 2 bulan langsung wisuda. Biasanya, jadi dari informasi dari berbagai pihak menyampaikan bahwa biasanya ditanya, Anda lulus SMA tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Oh, kalau begitu sudah wajar untuk menyandang gelar sarjana. Karena sudah 5 tahun. Akhirnya cukup dia datang waktu mendaftar, dan yang datang kedua adalah dia pura-puranya ujian gitu. Terus yang ketiga wisuda. Inilah yang tidak kita kehendaki. Kita harus betul-betul memerangi hal semacam ini. Tadi Bapak Ketua juga sudah mengingatkan Bapak dan Ibu untuk waspada, untuk betul-betul memilih perguruan tinggi yang memiliki kredibilitas, yang bertanggung jawab atas lulusannya. Karena itu pada kesempatan ini pula, maka tadi juga sudah disebutkan bahwa
pangkalan daftar pendidikan tinggi itu adalah merupakan acuan yang bisa kita lihat. Apakah proses updating atau pembaharuan tentang data-data itu dilakukan atau tidak. Jadi kami juga di Kopertis sudah menemukan, memang banyak orang mengatakan Kopertis kok tidak berbuat apa-apa. Nah, ini juga yang jadi masalah. Kopertis sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah di dalam pengawasan, pembinaan, dan pengendalian. Itu yang menjadi tugasnya. Jadi kalau yang bisa mengatakan ijazah itu palsu dan tidak palsu siapa? Tentunya bukan Kopertis. Tetapi Kopertis bisa mengatakan bahwa mahasiswa ini atau lulusan ini tidak diproses dengan baik karena terbukti tidak ada di dalam PDPT misalnya. Atau misalnya dia ada di PDPT tapi hanya semester 1 dan bolong tengahnya, tahu-tahu di ujung. Jadi tidak pernah dilaporkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh Kopertis. Karena itu pilihlah perguruan tinggi yang benar-benar melaksanakan Tridharma secara baik, memiliki kampus yang memadai, memiliki dosen yang sesuai dengan ketentuan, memiliki peralatan yang memadai, dan melaksanakan pendidikan secara baik pula. Bapak, Ibu, para wisudawan yang berbahagia, tidak henti-hentinya kami menyuarakan kepada para mahasiswa agar selain kita menguasai bahasa Indonesia, cobalah kuasai bahasa asing. Ya. Karena dengan menguasai satu saja bahasa asing, kita akan bisa lebih percaya diri. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea. Dengan kemampuan yang kita miliki di bidang teknologi informasi, saya yakin plus satu bahasa saja itu akan mudah sekali untuk menjual. Jadi itu akan laku jual. Atau bahkan bisa membuka usaha sendiri dan tentunya nanti akan bisa merekrut kawan-kawannya yang lain. Amin. Semoga sebagai tambahan, sebagai negara yang penduduknya akan sejahtera, apabila memiliki pengusaha sebanyak paling tidak 2% dari jumlah penduduk. Saat ini Indonesia masih sangat jauh dari angka itu. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta, maka 2% dari itu menjadi pengusaha, maka rakyatnya akan sejahtera. Saat ini menurut catatan pemerintah, Indonesia saat ini sudah memiliki 1,65 pengusaha. Jadi sudah mendekati. Namun demikian menurut pengusaha Ciputra, yang kalau tidak salah dari Sulawesi Tengah ya, beliau mengatakan bahwa saat ini Indonesia baru memiliki 0,18% pengusaha. Nah, silakan renungkan bagaimana cara meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia agar supaya Indonesia menjadi sejahtera. Akhirnya kami berharap agar apa yang saya sampaikan tadi menjadi renungan para wisudawan-wisudawati, dan tentunya apa yang sampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Heri Bitaufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kopertis Wilayah 9 Sulawesi. Kopertis Wilayah 9, Garba ilmu serta budaya, bangun putra putri bangsa, siap berbakti demi negara, terpatri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tuturi handayani, pengemban amanah mulia. Kukukan cinta Kopertis, kukukan alma mater, tingkat
Tingkatan alma mater, tingkatan tenaga pikiran untuk ganti dharma. Teguh tekad pandu PTS, maju raih masa gemilang, maju kesejahteraan, jayalah koperti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala abdikal karim Muhammadur Rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu yang beriman berkumpul di ruangan ini dalam rangka wisuda STIMIK Adiguna Palu. Kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah bahwa pertemuan ini adalah merupakan forum ibadah, bagian dari tugas kekhalifahan yang Engkau telah amanatkan di pundak kami hamba-hambamu yang beriman. Oleh sebab itu ya Allah, curahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada kami dalam pertemuan ini. Allahumma ya Allah, percikanlah nur kebenaran-Mu di hati kami yang dalam, agar kami dapat mengembangkan semua potensi yang ada pada diri kami dalam rangka menjadikan STIMIK Adiguna sebagai aset daerah Sulawesi Tengah yang menciptakan kader-kader ilmuwan yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang sangat dibanggakan oleh bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, segala kesalahan kami, dan kuatkanlah keinginan dan keyakinan kami bahwa STIMIK Adiguna Palu tetap jaya di persada Nusantara. Allahumma ya Allah, Rabbi ja'al fi qalbina nuran, wa fi sam'ina nuran, wa fi basarina nuran, wa ayaminina nuran, wa an shimalina nuran, wa min bayna yadayna nuran, wa min khalfina nuran, wa min fawqina nuran, wa min tahtina nuran, wa azim lana nuran yaumul qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda sarjana angkatan ke-13 STIMIK Adiguna Palu tahun 2015. Salawat dan taslim tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, hingga kepada kita yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir hayat kita. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan STIMIK Adiguna Palu, yang terhormat Bapak Kopertis Sulawesi Tengah, yang terhormat Bapak Gubernur atau mewakili, yang terhormat anggota Senat, langsung kepada orang tua dari wisuda-wisudawati yang sama berbahagia. Kami mewakili orang tua mahasiswa wisuda-wisudawati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STIMIK Adiguna, Bapak Ibu para dosen yang sudah berusaha membina dan membimbing anak-anak kami sampai berhasil menyelesaikan program studi dan menyandang gelar sarjana komputer. Kami juga selaku orang tua mahasiswa menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua STIMIK Adiguna, para dosen, apabila
terdapat tingkah laku dan tutur kata dari anak-anak kami yang selama ini menyinggung perasaan baik disengaja maupun tidak disengaja melalui tempat ini, mohon dimaafkan. Harapan kami ke depan semoga STIMIK Adiguna lebih diminati masyarakat dan tetap jaya di Kota Palu. Demikianlah ucapan terima kasih dari kami dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi sidang Senat terbuka STIMIK Adiguna meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Adiguna meninggalkan ruang sidang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian upacara wisuda ke-13 dan komputer STIMIK Adiguna Palu program Sarjana Strata 1 tahun 2015. Atas nama panitia dan sivitas akademika, STIMIK Adiguna Palu mengucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat tiba di medan pengabdian yang sesungguhnya. Apa yang didapatkan hari ini bukan merupakan akhir, tapi titik awal hidup kalian dalam mengaplikasikan ilmu untuk didedikasikan bagi kemajuan nusa dan bangsa yang kita cintai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, orang tua yang berbahagia, wisudawan, wisudawati, dan mengisi acara. Selamat wisuda STIMIK Adiguna angkatan 2013 tahun 2015. Terima kasih kepada seluruh dosen dan sivitas akademik STIMIK Adiguna. Selamat dan sukses untuk kita semua.